Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebenarnya saya udah pengen sharing ini banget sih sejak beberapa hari yang lalu, cuman mungkin baru sempat hari ini. Nah, ini nih sebenarnya memang agak urgent kita sharing supaya kita bisa ngebedain gitu. Sebenarnya bisa dibilang gini, kita nggak bisa mengeneralisasi orang ya. Artinya ketika kita mengalami down, sakit dan segala macamnya itu tidak serta-merta berarti mungkin orang ini NPD. Oke, memang benar. Dan NPD ini adalah spektrum dan juga dari ciri-cirinya ada yang match, ada yang enggak. Makanya saya selalu ngomong 85% sampai 90% kayak gitu. Nah, cuman memang selalu tetap banyak pertanyaan ya. Sebenarnya terus kalau misalkan kayak gitu, gimana kita cara bedain orang atau pasangan kita yang sebenarnya itu cuman ya nggak tertarik aja sama kita, atau memang dia sekedar playboy biasa gitu, playgirl biasa, atau mungkin memang sekedar yang nggak suka sama kita makanya perlakuannya tidak sesuai ekspektasi kita, misalkan seperti itu. Nah, terus apa bedanya sama orang yang bener-bener NPD gitu? Karena banyak yang nanya bahwa nanti kalau misalkan dia NPD apa enggak ya, segala macam kayak gitu. Di sini saya bakal sharing 10 perihal yang memudahkan kita untuk mendiferensiat atau membedakan mana sih ya bisa dibilang cowok atau cewek yang kurang bagus, kurang cocok untuk kita secara umum, secara normal, dalam masih taraf normal ya, atau memang sudah masuk ke taraf personality disorder. Ada beberapa 10 faktor yang kita bisa jadikan acuan untuk pembeda. Oke, langsung kita mulai aja. Ya, yang pertama, nomor 1, empati. Nah, empati ini kata yang sangat singkat, sederhana, tapi ini menjadi memang faktor utama. Kenapa? Ketika kita berhubungan dengan cowok atau cewek yang normal, yang memang nggak tertarik sama kita, atau mungkin ya selingkuh bisa, ya mungkin ngomong kasar bisa, emosional bisa, ya itu memang normal, sangat manusiawi. Tapi yang dibedakan dengan seorang NPD yaitu kalau NPD itu low atau hampir nggak ada, atau nggak ada empatinya sama sekali. Jadi kalian bisa ngedetek sebenarnya kalau misalkan kalian lagi down banget gitu dan kalian sampai ngerasa gue nggak habis pikir banget nih, cowok atau cewek gue nih kok bisa ya raja tega, maksudnya tega banget gitu. Nah, orang yang masih dalam taraf normal mungkin ngomong kasar, emosional bisa sesaat, terus kayak juga mungkin selingkuh, oke kok tega banget ngelingkuhin gue segala macam, oke, cuman itu mungkin memang karena dia ada godaan, atau mungkin dia memang justru berusaha menutupi dua-duanya. Nah, perbedaannya sama kalau kalian berinteraksi dengan NPD itu apa? Bahkan kalian bisa merasakan kalau kalian down, kalau kalian sakit itu dia itu bisa tidak peduli sama sekali. Dan bahkan kalau misalkan kalian di posisi mereka sebagai manusia normal, itu nggak akan pernah bisa, karena empati itu sesuatu yang sifatnya otomatis dan tingkling, bahkan dengan orang-orang yang notabene kalian itu belum kenal lama, karena ini bener-bener basic human atau manusiawi banget. Jadi kayak misalkan orang yang normal ya, dalam tanda kutip sebrengsek-brengseknya orang, cewek atau cowok segala macam, yang masih dalam taraf normal pasti masih punya empati. Empati dalam artian apa? Ketika melihat pasangannya ini down, sakit, jatuh, atau apapun itu, ya mungkin kalian juga pernah ngalamin ya, mungkin kalian udah sayang banget sama seseorang tapi orang itu nggak terlalu ngarepin kita atau segala macam, tapi ketika kalian berada dalam titik terendah, orang itu tetap secara manusiawi memiliki empati seperti itu. Beda dengan NPD ya, memang karena tidak ada otomatis empatinya, itu memang membuat kita sebagai korban itu akan tergerus harga dirinya. Jadi kenapa kok bisa tergerus harga dirinya? Karena memang kayak dicampakkan gitu, kayak kalian bener-bener ngerasa didiemin, di ghostingnya itu bener-bener kayak menggerus self esteem gitu. Sedangkan kalau orang yang memang nggak tertarik, balas chatnya singkat atau diajak janjian nggak mau segala macam, itu masih mending.
Masih mending kenapa? Diajak janjian menolak dengan halus. Di chat memang tidak merespon secara intens. Bedanya sama NVIDIA apa? Janjian, oh ya pasti janjian, mau. Di chat masih balas. Deket-deket janjian, ngilang. Nah, itulah bedanya. Seberapa pengecutnya orang ini gitu ya. Jadi ibaratnya memang ada motivasi untuk cari fuel gitu. Kalau misalkan kita nih nggak tertarik sama orang, misalkan saya nggak tertarik sama itu, ya saya akan lebih baik ngomong apa adanya, baik, atau misalkan memang saya di dalam sebuah hubungan dan merasa lagi butuh menyendiri atau bagaimana, biasanya memang itu adalah momen untuk kita merefleksikan diri, atau memang kita lagi nggak mau deket-deket sama pasangan kita, itu normal. Tapi tidak ada tujuan menghukum seperti itu. Jadi lebih ke arah empatetik kita itu sebenarnya masih intact. Itu poin pertama. Dan poin nomor 2, apa bedanya orang yang reguler aja masih normal, tapi mungkin bisa bohong, bisa nggak nge-treat kita as if kayak the best, karena mungkin nggak gitu tertarik juga, dan atau satu dan lain hal. Tapi bedanya sama NPD apa? Nah, kalau NPD itu ada ciri-ciri yang disebut pathological liar. Pathological liar itu gimana? Oke, kita semua pasti bohong, bisa bohong, pernah bohong seperti itu. Tapi untuk seorang NPD, kalian bisa bedain di dalam kebohongan-kebohongan yang tidak perlu. Karena pada dasarnya kalau kita masih dalam taraf normal, hal-hal yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu perlu, apa untungnya juga kita bohong gitu. Hal-hal kecil, hal-hal sepele kayak masalah waktu, lu makan di mana, pulang jam berapa, itu hal-hal sepele yang dimana sebenarnya kita nggak perlu bohong seperti itu ya. Tapi bagi seorang NPD, kenapa dia seorang pathological liar? Pertama, berbohong itu semudah bernafas. Kedua adalah supaya memang tujuannya untuk mencari fuel, makanya harus create drama. Nah, kalau misalkan create drama memang harus perlu unsur-unsur kebohongan kan, supaya mendramatisir seperti itu. Itu bedanya. Kemudian yang poin nomor 3, kalian merasa seorang NPD ini sensitif banget. Nah, bedanya apa sih sama kadar sensitif yang normal? Nih bedanya. Kalau kita yang sensitif, kita perasa. Mungkin kalau diomongin sedikit yang nggak enak gitu, kita bisa down, kita bisa masukin ke hati. Oke, orang bilang bercanda, baper ya, baper segala macam. Tapi bedanya kalau NPD itu sensitifnya kayak gini. Sensitifnya itu adalah hal yang seharusnya tidak ada apa-apa, tidak menjadi masalah, itu jadi masalah gitu. Nah, satu contoh yang mungkin kalian bisa tangkap ya dari sharing pengalaman pribadi saya lagi nih. Waktu itu suatu hari saya pergi ke sebuah perusahaan, dan di situ saya diharuskan untuk mengisi sebuah formulir seperti itu. Di saat saya ngisi formulir itu, saya ada salah nulis. Kemudian karena salah nulisnya itu agak panjang, jadi kemudian saya disarankan untuk ganti kertas aja. Nah, ketika ganti kertas aja, itu kertas yang nggak jadi dipakai ini kan harus dibuang kayak gitu. Nah, akhirnya saya nyari-nyari tuh ada nggak tong sampah di deket situ. Jadi ibaratnya kayak lihat sekitar situ, ternyata tong sampahnya tuh nggak ada kayak gitu. Nah, terus habis itu petugas atau pelayan di perusahaan tersebut bilang, yaudah kita bantu buangin aja, itu tong sampahnya ada lokasinya di belakang counternya dia. Jadi kayak ada sekat antara customer dan petugas atau pelayannya itu, kemudian tong sampahnya itu ada di belakang meja dari pelayan atau petugasnya itu. Nah, ketika waktu dia ada di situ, dan saya karena saya udah berusaha mencari tong sampah, dan akhirnya petugas itu menawarkan bantuan untuk membuang sisa kertas yang salah nulis itu, akhirnya dia membantu saya untuk membuangkan. Nah, bagi saya itu sesuatu hal kecil yang tidak ada masalah gitu. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, dan bahkan berbulan-bulan kemudian, itu dibahas masalah membuang sampah. Karena dari sudut pandang dia, itu adalah wujud arogansi saya meminta tolong petugas atau pelayan ini untuk membantu membuangkan sampah. Alangkah bingungnya saya karena apa?
pertama, saya tidak bermaksud untuk meminta tolong dia membuangkan sampah. Kedua, memang itu penawaran dan bantuan dari petugas atau pelayan yang ada di situ. Tapi bagi dia itu adalah suatu hal yang tidak pantas seperti itu ya. Jadi ketika dia berlaku seperti ini, saya merasa bahwa ini ada double standard. Ketika dia selalu memperlakukan orang dengan penuh arogansi dan selalu membuat orang down, tapi ketika melihat saya dibantu orang lain untuk membuangkan sampah, dia sangat sensitif gitu. Bahkan saya di silent treatment, saya dihukum karena kejadian itu. Nah, overly too sensitif ini kalian akan mudah mendetek dengan suara hati kita. Ini orang nggak logik, simpelnya kayak gitu. Hal-hal sepele, hal-hal kecil yang notabene itu tidak akan menjadi masalah, tapi kalian merasa capek gitu, selalu salah. Hal-hal sepele menjadi besar dan juga nggak penting banget gitu. Lama-lama mungkin kalau kita berpikir secara dewasa, memang kita merasa berhadapan seperti dengan seorang anak TK ya, atau anak-anak umur balita seperti itu. Itulah yang nomor 3. Kalau kalian dealing sama orang-orang masih taraf normal, biasanya itu nggak ada kayak gitu. Kemudian yang nomor 4, nah ini masih ngeling dengan yang nomor pertama. Yang nomor 4, gimana kita cara tahu bahwa cowok atau cewek ini ya nggak cocok buat kita as if normal sama NPD gitu. Simpelnya gini, orang yang normal kita nggak sayang ya, mungkin banyaklah cewek atau cowok yang kategorinya not good gitu ya. Mungkin memang dia belum menemukan the best untuk pasangannya gitu, tapi secara normal kita ini nggak puas atau malah seneng kalau lihat pasangan kita ini sakit down cilaka gitu. Tapi kalian bisa mengendus itu, mencium itu di dalam seorang NPD. Dan saya benar-benar ngerasain banget ketika saya di rumah sakit, dia malah seneng. Senengnya itu diungkapkannya dengan cara gimana? Oh, nggak terus terang seneng, tapi lebih kayak ada smirk, tatapan mata yang menunjukkan bahwa ketika dia silent treatment saya sampai sakit, dia merasa unggul. Wah, ternyata ketika gue ngediemin dia sampai segitunya, dia sakit sampai muntah-muntah, sampai akhirnya di rumah sakit segala macam, itu dia malah puas gitu. Karena ibaratnya validasi atensinya dia itu maksimal, super fuel kayak gitu. Dan juga waktu saya jatuh, hampir ditabrak di pinggir jalan segala macam sama dia bawa motor kabur, hampir nabrak saya, lagi bonceng sama cewek segala macam. Ketika saya jatuh down dan ditolongin orang-orang sekitar kayak gitu, saya tidak melihat ada suatu kekhawatiran atau kepedulian, tapi tatapan matanya itu ya kayak seneng gitu. Jadi itulah red flags yang bener-bener sangat kental untuk dirasakan bahwa memang kita berinteraksi dengan seorang NPD. Kemudian yang nomor 5, ini tuh kata-katanya dengan perbuatannya itu nggak match. Nah, kalau kita normal nih, kita bisa kan sering gitu punya PDKT, punya temen, kita memang nggak suka. Tapi buat apa juga kita ngomong sesuatu yang memang kita nggak pernah mau intensi untuk ngelakuin gitu. Ntar gue mau ajak lu makan ya, ntar gue mau nelfon lu ya. Memang kalau misalkan kita nggak tertarik ya kita juga nggak akan ngomong kalau kita mau datengin dia, atau kita mau nelfon, atau kita mau nraktir segala macam. Nggak perlu kan gitu. Tapi kalau dengan seorang NPD beda. Semua kata-katanya itu dikemas dengan superficial charm, tapi nggak sesuai kenyataan gitu. Jadi ya bahasa gampangnya kayak PHP tingkat dewa lah gitu. Dan future faking-nya itu benar-benar kayak membuat korban-korban ini merasa bahwa cognitive dissonance gitu. Sebenarnya orang ini tertarik kok sama gue, nyatanya ngomong ini, tapi perbuatannya kok gini ya. Nah, itu membuat dua poros dan membuat korban jadi gila gitu. Karena kata-kata sama perbuatannya itu tidak match atau bahkan berlawanan. Kemudian yang nomor 6, ini banget nih tanda kalian dealing sama NPD atau enggak. Kalau kalian merasa kenal dia,
sebagai sosok A, tapi kalian melihat dari teman-temannya itu sebenarnya orang ini sosoknya B. Nah, jadi Anda itu kayak kenal dia 180 derajat, yang kacamata Anda sama kacamatanya orang lain gitu. Anda merasa orang ini tuh abuse Anda. Dari semua relationship yang kalian udah jalani itu kayak kalian lebih banyak downnya, lebih sakitnya, kemudian disisipin dengan sedikit sedikit healing, artinya dia datang baik lagi tapi abusive lagi, minta maaf baik lagi abusive lagi, dan berbagai asas manfaat. Nah, tapi dia bisa punya topeng yang sangat intens dimana orang-orang luar itu nggak tahu loh dia tuh kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang normal, karena kalau kita dealing dengan orang yang as if normal deh, cewek atau cowok yang playgirl playboy, oke. Tapi semua orang memang udah tahu, oh dia pacarnya ya memang gonta-ganti banyak, emang dia ya ibaratnya mungkin dia cantik banget, ganteng banget, ya memang dia playboy, oke. Tapi orang lain secara normal melihat dia memang sebagai sosok A gitu, bukan sebagai dua identitas yang berbeda. Nah, itu dia. Yang nomor 6. Yang nomor 7. Apakah Anda merasa dia itu best and worst? Artinya apa? Di dalam sebuah pengalaman pribadi kita mungkin punya pacar dulu-dulu. Tapi kalian merasa ini nih kayak bener-bener yang bikin gua kecantol banget deh kayak gitu. Tapi dia juga orang yang membuat gua menjadi titik terendah dalam hidup gua gitu. Best and worst. Nah, kalau dalam kategori normal sebenarnya kita nggak bisa sih membuat orang lain sampai segitunya. Artinya kita bisa future faking sampai ngangkat orang setinggi itu, kemudian kita bisa dengan nggak pakai empati menjatuhkan orang sampai down dan self esteemnya hancur sampai orang itu pengen rasanya mati aja kayak gitu. Nah, itu memang skill utama dari seorang NPD yang mungkin cowok yang nggak bagus, nggak baik pun ya, kata kasarnya mungkin cowok yang brengsek gitu aja ya mungkin nggak punya skill kayak gitu, karena empatinya masih intact, itu intinya. Kemudian perasaan best and worst ini akan sangat kental dalam metode jungkat-jungkit seorang NPD. Nah, yang nomor 8. Setelah kalian tahu nih, kalau kalian dealing sama orang yang masih kategori normal, kalian merasa nggak nyaman, orang ini memang udah nggak suka sama gua, nggak tertarik sama gua, tiap janjian juga diajaknya susah, chattingnya sedikit-sedikit, sering ngilang, terus dia malah jalan sama yang lain, atau mungkin kalian udah masuk dalam pacaran, oh cowok gua ini memang ternyata selingkuh, diem-diem, atau memang nggak serius dalam hubungan pacaran, tapi kategori normal ya, itu tidak seperti NPD yang membuat Anda terus bertahan dalam remah-remah. Karena kategori orang normal, mungkin dia juga memang pengen membina hubungan dengan orang lain yang mungkin di mana ada ketidakcocokannya, itu memang sangat wajar. Tapi bedanya dengan NPD, mereka itu mencari tawanan gitu. Nah, orang normal itu nggak cari tawanan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena seorang NPD ini kan butuh supply, dimana orang normal tidak ngurusin supply, ngapain gitu kan. Jadi ketika orang NPD ini selalu memberikan remah-remah, PHP, jungkat-jungkitnya itu membuat Anda itu bertahan dalam, sebenarnya Anda tahu Anda itu layak mendapatkan orang yang jauh lebih baik, tapi kenapa kok Anda sampai bucin setengah mati, trauma bond, dan nggak bisa lepas. Nah, itu tandanya kalau misalkan Anda berhubungan dengan seorang NPD yang memang di luar batas normal, dikombinasikan dengan yang nomor 1 sampai 7 tadi. Kemudian yang nomor 9, dari semua yang dia lakuin, gaslighting, triangulation, pathological liar, projection, mirroring, kemudian abusive secara fisik, emotionally abuse dengan kata-kata, kemudian juga dengan segala manipulatifnya seperti itu. Tahu nggak bedanya apa sama yang masih dalam kadar normal? Ini beda-bedanya sama cewek atau cowok yang nggak baik aja. Bedanya adalah kalau seorang NPD, dia yang melakukan itu, tapi dia percaya dan yakin bahwa dirinya adalah korban atau play victim. Nah, memang ironis banget gitu. Di satu sisi mereka bisa melakukan semua itu, tapi mereka juga bisa beracting as if itu sebenarnya mereka korban. Karena apa?
yaitu tadi yang poin nomor 6. Karena orang lain itu melihat mereka bisa memang 180 derajat beda. Nah, dimana kekuatan super ini gak dimiliki orang normal seperti itu. Jadi dengan segala keanehannya itu, entah kenapa dia tetap merasa korban, karena pada dasarnya mereka membenci dirinya sendiri seperti itu. Kemudian yang nomor 10, ya mungkin ini untuk memvalidasi dari informasi eksternal atau mungkin bahkan dari pasangan Anda sendiri yang mungkin masih taraf normal atau NBD, yang mungkin kalian bisa diferensiat dari video ini, yaitu banyak dari ceritanya satu mantannya banyak banget gitu. Ya 20, 30, 40, ya mungkin mantan saya bisa 30, 40-an gitu ya. Dan dia bangga, oke mantannya banyak, dulu ada yang mantannya model, mantannya apa, oke segala macam. Tapi semua itu tau nggak jelas, nggak ada yang jelas, dan semuanya cuman mantan anyway. Intinya kita melihat sesuatu yang ada kejanggalan gitu. Mungkin seorang playboy punya mantan oke 20, 30, 40, tapi dia tidak melakukan yang nomor 1 sampai yang nomor 9. Nggak mungkin dikombinasi oleh semuanya. Kalau dikombinasi oleh semuanya dan masuk dalam ciri-ciri, ya berarti NBD seperti itu. Karena memang triangulation dalam sebuah hubungan NBD itu sangat hampir pasti gitu. Seorang NBD melakukan triangulation, tapi bedanya kalau misalkan orang dalam taraf normal dan memang masih mencari hubungan rumah tangga yang kedepannya memang harmonis dan damai dan bahagia, tentunya dia tidak mencari tawanan, tapi tetap mencari pasangan yang terbaik, walaupun dalam prosesnya mantannya banyak seperti itu. Jadi yang nomor 10 ini adalah kalian bisa melihat, dan juga mungkin dari beberapa informasi, ada mantannya yang juga mungkin udah di abuse segitunya, tapi kok masih mau aja. Nah, itu red flag. Kayak mantan saya cerita, dia punya mantan yang sering di triangulation sama saya. Dari semua ceritanya mantannya itu abuse-nya udah parah banget gitu, sampai udah kayak keset, udah sampai financially juga udah lebih abis lah gitu ibaratnya. Tapi dari cerita dia dengan bangga, sudut pandangnya adalah cewek ini ngejar-ngejar dia gitu, sampai rela pengen mati kalau nggak sama dia. Nah, itu red flag. Apakah kalian merasa bahwa oh ada orang yang sebutin itu sama pasangan kalian yang NBD ini sampai segini? Oh enggak. Itulah bentuk trauma bond yang skill-skill ini memang bisa dijalankan ketika seseorang itu nggak punya empati. Kalau misalkan masih dalam taraf normal tapi nggak cocok atau nggak baik, atau memang belum pas menemukan pasangannya, seburuk-buruknya seorang playboy itu tidak akan melakukan kombinasi antara nomor 1 sampai 9 yang udah saya sebutin tadi. Jadi di dalam video ini jangan bingung lagi, sebenarnya ini pasangan aku NBD nggak ya sis? Ya, kalian sudah tahu sebenarnya jawabannya di dalam video yang judulnya apakah benar dia NBD atau enggak. Tapi di video kali ini menjadi mempermudah kalian. Mungkin kalian bisa catat dari nomor 1 sampai 10. Kalian bisa centangin. Kalau memang kombinasinya itu seperti itu dari nomor 1 sampai 10 dan memang ya kalian merasa dia seperti itu, ya berarti kalian juga udah tahu jawabannya. Tapi kalau memang tidak, ya mungkin memang nggak cocok, nggak pas, atau memang nggak tertarik, ya banyak faktor seperti itu. Tapi yang tadi saya bilang bahwa seorang NBD itu akan sangat kental banget di dalam wujud empatinya yang nggak ada atau sangat low seperti itu, terutama dengan supply atau pasangannya itu sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan masih mau diskusi sama saya di sini @unsecret.narcissist. Semoga video ini bermanfaat, dan nanti saya akan sharing video selanjutnya dengan tema malignant narcissist gitu. Thank you.